Salam bahagia. Masalah keselamatan merupakan topik yang sangat penting dan paling aktual dibicarakan di berbagai tempat oleh para teolog. Tak cuma para ahli teologi, tapi juga jemaat membicarakan tentang keselamatan. Dan yang paling menarik saat ini adalah muncul pemahaman sekali selamat, tetap selamat. Dan lebih populer dengan sebutan hyper grace. Dan di satu sisi ada kelompok yang berkata bahwa keselamatan itu bersyarat. Keselamatan itu bisa hilang. Mana yang benar dari kedua pendapat ini? Kita mesti mencari solusi yang paling tepat dan jawaban yang paling benar. Kita tahu bersama pemberi keselamatan, jalan keselamatan, juru selamat manusia, itulah Yesus Kristus Tuhan. Jadi pendapat siapa yang akan kita ikuti? Pendapat seorang profesor teologi, ahli teologi, itu bisa benar. Tapi kita harus tarik pendapat, ambil pendapat yang paling tepat, ialah dari Sang Juru Selamat, itulah Yesus Kristus. Kita lihat problem yang pertama, tentang sekali selamat, tentang tetap selamat. Apa kata Yesus tentang hal itu? Itu dicatat dalam dua ayat langsung dari bibir Yesus, yaitu di dalam Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Yesus berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Ayat 29. "Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Ayat ini memberikan penjelasan sesuatu yang tersirat di dalamnya, bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan tidak dapat dibatalkan karena sudah ada di tangan Tuhan. Siapa yang bisa merebut seseorang dari tangan Tuhan? Namun kita perlu tahu, Yesus sedang berbicara tentang domba-domba. Domba-domba yang sudah menjadi milik Yesus tidak mungkin dapat direbut dari tangan Bapa. Itu milik Bapa. Tapi persoalannya di sini, kalau si domba menghilang, domba itu lari dari kelompoknya, dan domba itu diterkam oleh binatang buas, jatuh di lubang dan jurang, dan si domba mati. Apakah si domba selamat? Jadi Yesus berbicara soal pemeliharaan yang sempurna. Tapi jika si domba mengambil keputusan untuk keluar, dia keluar dari arena keselamatan. Artinya, dia tidak selamat. Ayat yang kedua. Dalam Yohanes 6 ayat 44. "Tidak seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Perhatikan baik-baik bahwa ayat ini bicara bahwa seorang bisa datang kepada Bapa kalau ditarik oleh Bapa. Ditarik oleh Bapa. Dan tapi kita perlu tahu bahwa dalam ayat 47 dikatakan, dari pasal 6 tersebut, "Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Jadi yang ditarik oleh Bapa ialah yang percaya padanya. Jadi Bapa di sorga tidak asal comot seseorang, tidak asal mengambil seseorang. Inilah pemahaman yang diekspos oleh orang-orang tertentu, teolog-teolog tertentu yang percaya sekali selamat tetap selamat. Kita lihat di sini ada 15 batu. Saya akan mengambil 5 dari dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5. Inilah 5 orang yang saya contohkan, 5 orang yang ditentukan untuk tidak selamat. Dan yang pertama, dia dibuang ke api. Kata mereka itu hak prerogatif Tuhan. Dia ke neraka itu. Dia sudah ke neraka. Pemaham ini memiliki Allah yang kejam. Yang kedua,
Ini juga tidak ditentukan oleh Bapa di sorga untuk diselamatkan. Dia dibuang ke neraka. Dia memiliki Allah yang brutal, yang tidak ada kasih dan sayang. Ini yang ketiga. Siapa namanya kita tidak tahu. Ia tidak dipilih, tidak diperuntukkan untuk selamat. Kasihan, dia dibuang. Dia memiliki Allah yang bukan Maha Pengasih dan bukan Maha Penyayang. Fatal, sangat fatal. Dan ini masih ada yang dua. Mereka entah dari suku mana, dari bangsa mana, dan tinggi badan mereka bagaimana. Betul-betul Allah tidak mengasihi mereka. Tuhan tidak sayang pada mereka. Tuhan memutuskan berdasarkan hak prerogatifnya, mereka tidak selamat. Mereka dibuang ke neraka dan tidak memperoleh keselamatan sama sekali. Inilah suatu pendapat yang sangat fatal. Sangat fatal sekali. Mengabaikan kasih dan juga keadilan. Haleluya. Mari kita melihat pendapat dari Yesus Kristus Tuhan tentang keselamatan itu bersyarat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita cuma membaca 2 ayat dan 2 berita dari Yesus Kristus tentang argumen bahwa sekali selamat tetap selamat. Tapi berikut saya akan paparkan 25 ayat dari mulut Yesus sendiri bahwa keselamatan itu bersyarat. Kita mulai yang pertama. Matius pasal 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan, berjuang, melayani dengan tekun, dia selamat. Yang kedua, dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Matius 22, Matius 24 ayat 22. Tuhan bicara soal durasi waktu. Jika waktu tidak dipersingkat, tidak ada yang akan selamat. Bagaimana mungkin mereka berkata bahwa seseorang A, seorang B sudah ditentukan untuk selamat? Yesus sendiri bicara, kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak ada yang selamat. Argumen Yesus yang ketiga, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kita melihat di sini ada faktor iman. Yesus sendiri berbicara pada perempuan itu, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Nah, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Yesus sendiri bisa berbicara. Jadi faktor iman, salah satu kunci menuju selamat. Sebuah respon diri, respon hati, respon otak, sebuah tindakan untuk menjalani kasih karunia Allah yang besar. Mesti beriman. Argumen Yesus yang keempat, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Percaya dan dibaptis adalah sebuah respon. Dengar firman, percaya. Dibaptis, lakukan firman. Bukankah ini suatu penawaran yang adil? Keselamatan ditawarkan oleh Tuhan dan diterima dan dijalankan. Argumen yang kelima, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Perhatikan baik-baik, orang mesti mendengar firman, sudah ada di dalam hati. Orang itu punya kesempatan untuk selamat, tapi datang iblis untuk mengambil firman, dan orang itu tidak jadi selamat. Nah, perhatikan baik-baik, keselamatan selalu ditawarkan oleh Tuhan. Tapi mereka berkata
Keselamatan itu ditentukan dari semula dan bersifat permanen. Yang keenam, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ini berlaku untuk Zakius yang merespon panggilan Tuhan, turun dari pohon. Dia beroleh keselamatan karena dia bertindak mendengarkan firman Yesus Kristus. Haleluya. Dan yang ketujuh, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, perhatikan, masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Masuk, sebuah tindakan berjalan untuk masuk. Yang tidak masuk, tidak selamat. Yang kedelapan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kita lihat bahwa pengorbanan seseorang berkaitan erat dengan keselamatan. Cinta Yesus, mengasihi Yesus, ikut Yesus, number one. Tak boleh diabaikan. Seseorang di sana dari Eropa ditentukan untuk selamat, tetapi seseorang yang ada di Afrika nggak ditentukan untuk selamat. Seorang yang ada di Indonesia ditentukan untuk selamat, tapi seorang yang ada di Cina, di Afghanistan, di Pakistan tidak ditentukan untuk selamat. Dengan dalil ditentukan dari semula hak prerogatif Tuhan. Tuhan mengabaikan dan melawan firman-Nya sendiri. Syarat yang ke-9, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Berpikir benar, berencana benar, bertindak benar, berkelakuan benar, memiliki upaya yang kekal, hidup yang kekal, maka wajib hukumnya seseorang Kristen itu berlaku dan berbuat benar, hidup yang kekal menjadi miliknya. Nomor 10, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini bagian dari persyaratan. Yang percaya pada Yesus beroleh hidup yang kekal. Ini kan adalah bentuk respon terhadap keselamatan yang ditawarkan. Jika dia tidak percaya, otomatis ia tidak selamat. Ini penting bagi kita semua. Nomor 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia akan mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ayat ini berkata tentang mendengar perkataan Tuhan. Kita punya telinga, dengar apa kata firman Tuhan, lakukan, keselamatan menjadi milikmu. Yang ke-12, jangan kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kita temukan di sini orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat dihukum kekal di api neraka. Tapi orang yang berbuat baik, perhatikan baik-baik, mereka hidup yang kekal. Selanjutnya kita lihat bersama nomor 14. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa? Jadi sebuah penawaran. Ada orang yang tidak mau makan daging Tuhan dan minum darah Tuhan, ya tidak selamat. Tapi yang bertindak makan daging Tuhan,
dan minum darah Tuhan, selamat. Selamat. Masih ada saja orang bisa berpikir bahwa keselamatan itu sesuatu yang ditentukan dari semula, entah dari mana orangnya, hak prerogatif Tuhan, tidak ada yang mencegah Tuhan. Ia kan Maha Kuasa. Mereka memiliki Allah yang berbeda. Allah yang berbeda. Kita lanjut nomor yang ke-15. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Tuhan. Yang tidak mengenal Tuhan gak mungkin diselamatkan, bukan? Ini sebuah pertukaran yang adil. Aku kenal Tuhan, Tuhan kenal aku, dan aku selamat. Dan yang ke-16, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau memang betul keselamatan itu ditentukan dari semula, ya tidak mungkin Tuhan Yesus berkhotbah meneriakan pertobatan dan kerajaan Allah. Dia langsung berkata dengan bunyi firman yang seperti ini. Hei engkau orang Galilea, engkau sudah selamat. Hai engkau orang yang tinggal di pesisir sungai Yordan, engkau sudah selamat. Dan engkau yang tinggal di Bunaken, kita sekarang berada di Bunaken, di tempat taman nasional, salah satu yang terindah di dunia. Orang Bunaken langsung selamat. Begitu murah, nggak ada respon dari manusia, langsung bisa selamat. Saya menyebut ini sebuah pemahaman yang kacau. Argumen yang ke-17, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita lihat sekarang, Tuhan membandingkan tentang pola ibadah, tata cara ibadah, dan bentuk pengabdian orang-orang Farisi kepada Tuhan. Kalau sampai orang Kristen, murid-muridnya, cara ibadahnya tidak menyamai orang-orang Yahudi, tidak mungkin mereka selamat. Jadi kuncinya di sini adalah ibadat berkaitan dengan keselamatan. Sangat-sangat berkaitan dengan keselamatan. Kita break sejenak, kita ambil 5 batu yang lain. Ya, ini 5 batu. Tuhan telah menentukan si George dari Skotlandia selamat. Walaupun dia bertingkah laku buruk, berkelakuan jahat, ia telah digaransi untuk selamat. Masuklah dia dalam perhentian kekal, selamat selama-lamanya. Si Jeremia dari Amerika Serikat, ia pun sama, telah ditentukan untuk selamat. Nggak ada yang bisa ganggu gugat, nggak ada yang bisa cabut dia. Dia sudah selamat. Walaupun dia tidak setia melayani, dia jauh dari hadirat Tuhan, dia sudah selamat. Nah ini, pergilah dia kepada tempat perhentian yang kekal. Kemudian berikutnya, si Mikael, ia telah dipatok secara permanen. Nih, aku sudah selamat. Apapun yang aku buat, aku sudah dijamin. Dosaku masa lalu sudah ditebusnya. Dosaku masa kini telah diampuni olehnya. Dan bahkan dosaku yang akan datang, dia sudah tebus. Aku sekarang beres. Aku selamat. Pergilah dia kepada tempat perhentian yang kekal. Yang dua lagi, mereka memang sudah dijanji dengan sebuah pemahaman teologi bahwa mereka sudah selamat. Biar tidak hidup kudus, biarpun walaupun tidak hidup setia, sudah selamat. Mau ibadah juga, mau berkorban, nggak apa-apa, tidak melakukan itu. Sudah selamat kok. Pergilah mereka kepada tempat perhentian yang kekal. Betulkah mereka sudah selamat?
Apakah mereka betul-betul sudah selamat? Kita lanjut kepada argumen selanjutnya. Argumen 18. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bukan jaminan, bukan. Orang yang berseru kepada Tuhan pun belum dijamin untuk selamat. Yang dijamin untuk selamat, yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Saudara-saudara yang sedang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang lanjut kepada argumen 19. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Ini sebuah keputusan berani atau tidak, bersaksi, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Syarat, akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapa-Ku di surga. Adil bukan? Yang menolak Yesus ke neraka. Tapi yang telah ditentukan untuk selamat walaupun menolak Yesus, tetap selamat. Argumen ke-20. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow, seharusnya bagi Allah yang menentukan dari semula, si orang kaya nggak sulit masuk surga. Karena sudah ditentukan dari semula si orang kaya A masuk surga. Iya kan? Sebenarnya kita perlu tahu di sini bahwa konsep keselamatan adalah konsep Tuhan menawarkan keselamatan. Terima atau tidak? Kalau tidak terima, ya selamat tinggal. 21. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Lihat di sini. Yesus berkata bahwa orang mau pergi, mau menerima Tuhan, tapi bisa dihalangi. Bisa dihalangi oleh orang-orang tertentu. Jadi seseorang bisa mencegah seseorang untuk ke surga. Tapi kalau konsep sekali selamat tetap selamat sudah ditentukan dari semula, itu berlaku, nggak ada yang bisa menghalangi seseorang. Tapi kenapa Yesus bicara begini? Yang ke-22. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dosa yang tidak diampuni, itu adalah orang neraka. Dosa yang tidak diampuni, itu tidak pernah ke surga. Maka dosa mesti diampuni. Bagaimana caranya untuk diampuni? Minta ampun sama Tuhan. 23. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kepadaku. Ini penawaran Tuhan untuk surga. Salah satunya adalah menjual segala sesuatu untuk berkorban. Orang ini menolak, dia kehilangan surga. Berkaitan erat antara perbuatan seseorang, iman seseorang, kelakuan seseorang, moral seseorang dengan keselamatan. Nomor 25. 24 maksudnya. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti itu, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Terima roti hidup, terima firman Allah, engkau selamat. Berani tolak, tidak ada keselamatan. Kita mengambil 5 batu yang terakhir. 5 batu yang terakhir ini diumpamakan tentang mereka-mereka yang menerima keselamatan sebagai sebuah konsep yang bersyarat. Kepadanya ditanyakan, maukah engkau selamat? Mau.
Maukah engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mau. Maukah engkau menerima dalam hati? Mau. Aku mau terima. Maka dia selamat. Dia pergi pada perhentian yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Kemudian kepada seorang yang ditanya, apakah engkau ingin selamat? Iya, tapi engkau harus setia. Engkau harus melayani. Engkau harus berkorban, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sanggupkah engkau melakukan hal itu? Ya, saya sanggup. Engkau selamat. Yang berikut, kepadanya ditanyakan, maukah engkau menjaga kesucian? Aku ingin selamat Tuhan. Aku ingin selamat, tapi aku tak mampu menjaga kesucian. Dia hidup dalam dosa dan kejahatan. Syarat untuk keselamatan, hidup kudus, dia tidak bisa lakukan. Dan dia tidak bertobat, dia ke neraka. Maukah engkau selamat? Ya, lakukan firman Tuhan. Jalankan firman Tuhan. Lakukan dengan benar dan konsisten. Jangan melawan Tuhan. Sanggupkah engkau melakukan itu? Betul, dia melakukannya. Tapi untuk jangka waktu tertentu, dia undur dari Tuhan. Dan dia murtad. Dia tidak selamat. Dia pergi ke neraka. Ke neraka dia. Yang terakhir, maukah engkau selamat? Ya Tuhan, aku akan menjalani semua perintah-Mu, melakukan dengan benar. Aku akan setia sampai akhir, sampai tetes darah yang penghabisan. Aku menjadi hamba-Mu, rela mati bagi pekerjaan-Mu, rela mati bagi Engkau. Aku mau jadi martir. Dia mati sampai tugasnya selesai. Ia selamat. Pergilah dia pada perhentian yang kekal. Saya kunci sebuah ayat inti dalam Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata kuncinya adalah tawaran keselamatan. Percaya, beroleh hidup yang kekal. Kontroversi ini mungkin akan tetap berlanjut. Tapi saya berkata, pandangan yang pertama, bahwa sekali selamat tetap selamat, ditentang oleh Yesus Kristus sendiri. Artinya, itu pendapat yang salah. Bisa dikatakan menyimpang. Bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar. Tuhan memberkatimu. Sampai jumpa pada berita sorga episode berikutnya. Haleluya.